ya, sampai dia ke wilayah atau tempat di mana sumber rempah-rempah itu tersedia banyak. Tentu saja dia tidak bisa bawa pulang karena tadi sikapnya yang sangat arogan, tidak diterima oleh rakyat. Nah, dari Cornelis de Houtman ini kita bisa belajar ya bahwa janganlah kita membuangkan apa yang kita miliki. Karena justru itu dapat merugikan diri kita sendiri. Ya, karena Cornelis de Houtman ini arogan dengan apa yang dia miliki, orang-orang tidak menerima dia. Nah, jadi memang seperti itu dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti itu ya. Jangan kita sembunyikan apa yang kita miliki kepada orang lain, karena banyak orang itu tidak memandang kita dari apa yang kita miliki. Ya, kalau orang yang baik, dia tidak mungkin melihat atau memandang kita, menghargai kita hanya karena apa yang kita miliki. Ya, tapi kita menerima orang lain itu karena dia manusia, begitu ya, bukan karena apa yang dia miliki. Ini jadi pembelajaran buat kita ya, karena banyak sekali loh orang di luar sana yang sudah punya segalanya, sudah baik dalam bidang pendidikannya, tapi karakternya itu tidak baik, atau kata orang itu attitude-nya itu kayak nggak ada gitu ya. Ini jangan sampai terjadi kepada kalian, tapi Ibu yakin seluruh keluarga besar di SMA Santa Angela atas pendidiknya akan menanamkan core value dari sekolah Santa Angela ya. Salah satunya kita harus berbelas kasih kepada orang lain ya. Jangan melakukan apa yang kita miliki. Ini tampaknya perjalanannya Cornelis ini tidak ada hubungannya, tapi setelah kita lihat-lihat ternyata ada value juga yang bisa kita ambil bagi kehidupan kita ya. Nah, ini kita lihat perjalanan Cornelis de Houtman, karena tadi sudah gagal ya Cornelis de Houtman membangun hubungan baik, dia gagal bawa pulang rempah-rempah karena sikapnya yang arogan. Nah, makanya kemudian Van Eyck ini dia cukup cerdas, dia belajar dari pengalaman, atau orang belajar dari sejarah sebelumnya ya. Jadi dia melihat bahwa sebelumnya Cornelis de Houtman itu tidak bisa membawa rempah-rempah pulang atau komoditas tepung dari Banten dibawa kembali ke Belanda, itu karena sikapnya yang arogan. Jadi di sini Van Eyck dia lebih rendah hati ya, berusaha untuk bisa menarik hati masyarakat dan juga penguasa Banten. Nah, dia memimpin ekspedisinya menuju ke Banten pada tahun 1598 sampai tahun 1599. Jadi hanya sekitar setahun ya Pak di sini. Itu hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk. Kenapa bisa memburuk? Karena Portugis ketika ada di Indonesia melakukan yang namanya monopoli perdagangan, di mana tindakan monopoli perdagangan ini sangatlah merugikan Banten. Nah, oleh karena itu ketika Van Eyck ini datang dan dia berusaha untuk bersikap rendah hati, dia disambut dengan baik. Harapannya adalah bisa mengusir Portugis dari Indonesia. Ya, jadi harapannya dari Banten pada saat itu, kedatangan Belanda ini bisa memukul mundur Portugis dari sana, gitu ya. Nah, karena tadi sikap Van Eyck ini sangat hati-hati, kemudian dia pandai mengambil hati para penduduk Banten, dia berhasil membawa komoditas-komoditas penting yang ada di Banten. Bahkan 3 buah kapalnya itu diceritakan penuh dengan muatan dan dikirim kembali ke negeri Belanda. Nah, Van Eyck-nya kembali ke Belanda, tapi orang-orang Belanda yang lain, para kru kapalnya masih tetap ada di sini ya. Nah, 5 buah kapal yang lain itu menuju ke Maluku, ini dipimpin oleh Webran van Warwick ya. Nah, di Maluku ini sama peristiwanya dengan Banten tadi ya, diterima juga dengan baik. Kenapa? Karena pada saat itu ya masyarakat Maluku ini sudah menganggap bahwa Portugis ini keberadaannya sangat merugikan karena monopoli perdagangan yang dia terapkan di wilayah Maluku. Jadi walaupun sebenarnya pada awalnya sudah diterima dengan baik, seperti yang Ibu ceritakan juga di awal bahwa Portugis ini dikasih hati minta jantung begitu ya, sudah diperbolehkan untuk membeli rempah-rempah dari Maluku, tapi malah melakukan tindakan monopoli karena tadi sudah terlanjur dijadikan sekutu ya, jadi Portugis ini punya peluang untuk bisa mempraktikkan monopoli perdagangan itu. Masyarakat sudah sangat rugi sekali ya, harus menjual
rempah-rempah atau komoditasnya hanya kepada Portugis saja dengan harga yang murah. Bukannya untung, masyarakatnya jadi untung begitu, jadi tambah rugi begitu. Kerja sudah capek-capek, sudah berkeringat, sudah semuanya dikerahkan, tapi hasilnya tidak ada. Siapa sih yang tidak kecewa dan marah apabila seperti itu kejadiannya? Ya, begitu juga dengan masyarakat Maluku saat itu ya. Mereka sudah merasa bekerja begitu keras, tapi harus jual ke Portugis, komoditasnya dengan harga yang sangat rendah, ya tentu mereka marah. Makanya kemudian harapannya ketika Belanda ini datang ke Maluku, Portugis bisa dipukul mundur. Nah, benar saja anak-anakku sekalian, jadi pada tahun 1599 ketika Warwick ini dia sampai ke Ambon, dia kemudian berhasil mengusir Portugis dari sana, ya tepatnya pada tahun 1600. Nah, karena sudah ada pengaruh Belanda itu masuk ke wilayah Maluku, maka Portugis ini lebih banyak melakukan aktivitasnya ke wilayah timur, ya seperti di Solor dan juga Flores serta Timor Leste ya, atau Timur Timur dulu sebutannya. Tapi sekarang sudah bukan menjadi bagian dari Indonesia lagi. Nah, kalau kita lihat dengan demikian dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kita melihat bahwa memang benar ya bahwa Portugis itu banyak pengaruhnya di wilayah timur. Yang paling nyata pengaruhnya dalam bidang apa ya menurut kalian? Gospel, gold, atau glory? Kalau Portugis di wilayah timur Indonesia, tepatnya di NTT. Pengaruh paling besarnya apa sih Portugis itu di wilayah sana? Di wilayah timur? Gold, glory, atau gospel? Gospel, Bu. Oke, gospel. Ini siapa yang jawab ya? Siapakah yang menjawab? Boleh, tadi yang menjawab gospel siapa namanya, Nak? Dari siapa? Joseph. Oke, Joseph Nicholas ya. Joseph, kenapa gospel Joseph? Kenapa gospel? Reasonnya apa? Yang kamu amati di wilayah tersebut apa, Nak? Joseph. Yang saya amati dari Polres ya, Bu. Gimana Joseph? Oh, karena keturunan Polres ya, Joseph ya? Bukan. Oh, bukan. Gimana, Nak? Jawabannya? Oh, di wilayah Flores itu saya ngomong gospel karena memang di situ yang saya perhatikan memang banyak orang-orang yang menganut agama Kristen Katolik gitu. Kristen Katolik ya. Oke, Joseph. Baik sekali hasil analisanya ya. Jadi kalau kebanyakan orang NTT itu memang adalah penganut agama Katolik ya. Ibu salah satu keturunan dari NTT ya. Makanya Ibu tanya tadi Joseph dari NTT gitu ya. Karena Ibu pikir kita sama gitu ya. Ibu ini asli Kalimantan tapi ayah Ibu dari NTT. Ibu sering mendapat cerita dari ayah Ibu tentang daerah asalnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang pengaruh yang paling besar di wilayah timur dari Portugis itu adalah gospel atau penyebaran agamanya ya. Semangat misionarisnya sangat berhasil di wilayah tersebut. Tampak jelas bahkan dalam realitas kehidupan kita saat ini kalau kita bertemu dengan orang NTT ya kebanyakan mereka menganut agama Katolik. Bahkan sampai sekarang loh pengaruhnya di wilayah NTT itu seorang pastor itu sangat dihargai sekali. Bahkan dalam tatanan kehidupan mereka agama itu nomor 1, kebudayaan nomor 2. Jadi pengaruh agamanya itu sangat luar biasa sekali di wilayah timur Indonesia. Bahkan juga kalau kita membaca sekilas tentang sejarah gereja di Indonesia, banyak orang itu salah kaprah ya, karena pengaruh agama Katolik itu banyak sekali di wilayah timur, jadi mikirnya agama Katolik ini pertama kali disebarkan di sana, padahal tidak ya. Yang pertama kali itu justru di Sumatera ya, di Sibolga itu ya, yang pertama kali menganut agama Katolik. Tapi karena memang sukses besar di wilayah timur, jadi orang-orang pikir bahwa di wilayah timur lah pertama kali Portugis itu menyebarkan agama Katolik.
Nah, kemudian kita lanjutkan ya, kita tinggalkan terkait dengan Portugis. Itu hanya sebagai pengetahuan umum kalian saja. Nah, sekarang kita lihat pada tahun